kasih kian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi setan Nangun Sakerti Loke Bali. Gubernur Bali menetapkan Pergub Nomor 10 Tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona, serta Surat Edaran atau SE Nomor 6 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro. Dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 terdapat beberapa peraturan baru yang merupakan perubahan dari surat terdahulu, yaitu kegiatan di restoran atau rumah makan dan warung untuk layanan di tempat maksimal 50% dari kapasitas normal. Jam operasional yang semula dibatasi hingga pukul 21.00 WITA, kini menjadi pukul 22.00 WITA dengan tetap menerapkan prokes. Waktu operasional di pusat perbelanjaan atau mal yang semula tutup pukul 21.00 WITA dilonggarkan menjadi pukul 22.00 WITA. Sementara untuk fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya kembali diizinkan dibuka dan dilaksanakan dengan batasan kapasitas 50%, serta jumlah peserta dan waktu yang terbatas. Pengaturannya ditetapkan oleh Perda serta mempersyaratkan tes rapid antigen kepada panitia dan peserta yang hadir. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang melakukan perjalanan dari udara selain memakai syarat uji PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang semula paling lambat 1 kali 24 jam diubah menjadi paling lambat 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pelaku perjalanan darat dan lainnya tetap diwajibkan menunjukkan hasil negatif swab PCR atau rapid antigen paling lama 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 ada persyaratan baru khususnya berkaitan dengan warga negara asing atau wisatawan mancanegara. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan, maka atas arahan pemerintah pusat kami diminta untuk melakukan pengetatan dengan memberikan sanksi denda administratif kepada warga negara asing atau wisatawan mancanegara yang melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran pertama langsung dikenakan denda 1 juta yang sebelumnya hanya 100.000. Tapi kalau melakukan perlawanan tidak tertib, maka langsung akan dideportasi oleh Bapak Kanwil Kumham. Apalagi sampai kedua kalinya, maka akan dilakukan tindakan yang lebih tegas lagi, percepatan untuk dilakukan deportasi. Dan ini akan dilakukan pengawasan secara ketat oleh Satpol PP dan didukung oleh Bapak Kapolda dan juga Bapak Danwil. Kemudian hal ketiga yang perlu saya sampaikan, kebijakan baru berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali dan juga kebijakan dari Menteri Pariwisata yaitu Pre-COVID Koridor. Pemerintah pusat telah memberikan perhatian yang sangat serius kepada pemerintah Provinsi Bali melalui 2 program. Yang pertama adalah diberlakukannya program zona hijau oleh Menteri Kesehatan. Mendapat prioritas atas persetujuan Bapak Menteri Kesehatan, ada 3 kawasan yang diberlakukan sebagai zona hijau, yaitu kawasan ITDC Nusa Dua Kabupaten Badung, kemudian Ubud Gianyar, dan yang ketiga Sanur Denpasar. Kemudian 3 kawasan ini akan didata jumlah penduduknya maupun jumlah pekerja yang ada di wilayah tersebut, baik yang bekerja dari luar maupun juga yang bekerja dari wilayah kawasan tersebut. Di tempat tersebut akan semuanya divaksin sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Jumlah penduduk maupun juga tenaga kerja itu semua akan divaksin.
Kemudian akan dilakukan treatment secara khusus, manajemen secara khusus di 3 kawasan tersebut sehingga zona ini akan terjaga, zona hijaunya. Kemudian juga zona itu akan dijadikan sebagai destinasi wisata sekiranya pemerintah pusat itu bisa melakukan kerjasama dengan negara lain dalam kaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia untuk beberapa negara dengan treatment yang sama-sama vaksin dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan ikutan yang lainnya yang berkaitan dengan keimigrasian. Yang juga perlu saya sampaikan adalah di 3 kawasan yang diberlakukan zona hijau ini, aktivitas penduduk orang siapapun juga yang melintasi kawasan tersebut akan dikontrol secara ketat sehingga daerah tersebut bisa dipertahankan sebagai zona hijau, tidak terganggu oleh penyebaran COVID dari pihak-pihak yang berinteraksi di wilayah tersebut. Dengan demikian kita sudah melakukan satu terobosan upaya inovatif atas kerjasama pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata dengan pemerintah Provinsi Bali yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan dengan demikian saya kira penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali itu akan bisa menjadi semakin baik, dan harapan kita tentu saja kepariwisataan di Bali secara bertahap itu akan pulih, termasuk juga upaya untuk pemulihan perekonomian di Provinsi Bali yang sudah sangat parah saat ini yang perlu menjadi perhatian serius kita bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tolong sampaikan perkembangan baru ini kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan adanya kebijakan baru ini, termasuk pelonggaran jam operasi para pelaku usaha dan pedagang-pedagang sampai jam 22. Saya kira ini sudah menjadi bagian daripada upaya kita untuk memberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian di Bali ini itu segera bisa pulih secara perlahan-lahan. Sedangkan Pergub Bali nomor 10 tahun 2021 menambah peraturan mengenai sanksi bagi WNA atau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Wisman yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 untuk pelanggaran pertama dan deportasi apabila dilakukan pelanggaran untuk kali kedua. Penanganan pelanggaran oleh WNA atau wisatawan mancanegara melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali. Bali yang menjadi pilot project dibukanya pariwisata untuk wisatawan mancanegara fokus melakukan vaksinasi massal menjelang rencana dibukanya pariwisata di Bali. Terkait hal tersebut, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Bali kali ini meninjau langsung proses vaksinasi massal yang dilakukan di Puri Agung Ubud. Presiden RI yang didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Kesehatan beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tiba di Puri Agung Ubud Gianyar untuk meninjau dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjalani vaksinasi, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Dalam kesempatan interaksi virtual dilakukan dengan Bupati Wali Kota di Bali, Jokowi mengatakan saat ini Bali masih dalam posisi waspada. Berbagai tahapan serta upaya terkait vaksinasi dilakukan menuju Bali yang siap membangkitkan perekonomian dengan membuka kembali pariwisata untuk wisatawan mancanegara. Vaksinasi massal ini diperuntukkan bagi pekerja industri pariwisata, pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda hingga masyarakat setempat. Vaksinasi massal ini diikuti sekitar 650 orang dari 13 banjar di Ubud. Selain persiapan utama menjadikan Ubud sebagai zona hijau, kegiatan ini sekaligus menjadi cara untuk menarik kembali kepercayaan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali nantinya di saat kondisi sudah kondusif. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis, pagedek pakenyan. Nangun sat
Satkerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Satkerti Loka Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Siang hari ini saya berkunjung ke Provinsi Bali, khususnya ini di Puri Agung Ubud di Kabupaten Gianyar. Saya ingin melihat proses berjalannya vaksinasi yang telah diberikan pada para pelayan publik, kemudian juga tokoh-tokoh agama, dan juga sebagian di lingkungan masyarakat. Jadi dari setiap banjar, dari 13 banjar yang ada, ditunjuk 50 orang, dan proses pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan lancar. Saya melihat di Provinsi Bali ini kita ingin konsentrasi di 3 zona hijau yang telah ditetapkan, yaitu di Ubud, kemudian di Sanur, yang ketiga di Nusa Dua. Kita harapkan ini menjadi sebuah kawasan hijau, zona hijau yang nantinya bisa kita buka penuh untuk para turis sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali. Dan kita harapkan dengan kita fokus di 3 zona ini, kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali. Kita berharap proses vaksinasi ini akan terus sampai nanti sesuai dengan target yang telah kita berikan angka-angkanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Usai meninjau vaksinasi massal di Puri Ubud, Kabupaten Gianyar, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju lokasi acara berikutnya. Dalam perjalanan tersebut, rangkaian kendaraan Presiden sempat berhenti di kawasan Jalan Raya Mas Ubud. Ternyata Presiden hendak singgah di salah satu toko yang menjual sejumlah mebel dan kerajinan. Bali Mangke, Sematon, Bali Sami. Ibu Yani, sang pemilik toko pun mengaku terkejut dengan kedatangan Presiden Jokowi ke tempatnya. Tokonya yang biasanya sepi terdampak pandemi mendadak mendapat kunjungan kepala negara. Menurut Ibu Yani, Presiden RI sempat menanyakan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Ibu Yani pun berharap pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sehingga ekonomi bisa pulih kembali. Tak lama usai melihat-lihat sejumlah kerajinan, Presiden Jokowi pun kembali ke kendaraannya untuk melanjutkan perjalanan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Bali ini. Dumogi sedatengah mulihan kerahayuan sami. Mungkin unik dilihatnya bagaimana gitu, makanya beliau visit ke tempat kita gitu. Kaget ada Bapak Presiden? Iya kaget, tadi seneng banget dapat lambaian tangan, seneng banget Bapak. Kita nggak menyangka beliau datang ke tempat kita.
Tadi cuma nanya ini bahannya dari apa gitu aja. Ya, pesennya makanya biar cepat pulih, tapi kita kembali. Sekian mana Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bali diakhiri dengan meninjau vaksinasi bagi para pelaku industri pariwisata di Denpasar. Pelaku pariwisata masuk dalam prioritas sasaran vaksinasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan wisatawan terhadap penanganan COVID-19 di Bali. Rombongan Presiden Jokowi tiba di Hotel Haris Sunset Road sekitar pukul 16.00 WITA, disambut Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara. Dalam kunjungannya yang relatif singkat, hanya berlangsung sekitar 30 menit, Presiden melihat langsung kegiatan vaksinasi bagi pelaku pariwisata yang berjumlah 500 orang. Selanjutnya, Presiden langsung bergegas menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai guna bertolak kembali ke Jakarta. Menurut Kadis Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, kunjungan Presiden Jokowi ke Bali merupakan bentuk apresiasi dan dukungan bagi pemulihan industri pariwisata Bali. untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia. Tentu ini apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman kami di pelaku pariwisata. Nah, tujuan daripada penyelenggaraan vaksinasi ini kan adalah dalam rangka untuk memadukan antara CHSE yang telah kita keluarkan sertifikatnya itu dipadukan dengan vaksin ini dengan maksud supaya imunitas masyarakat itu bisa akan terbangun lebih banyak sehingga kepercayaan wisatawan kita terhadap penanganan COVID di Bali itu akan semakin muncul. Ini sebagai langkah-langkah penting ya. Sekali lagi saya ulangi, dengan penerapan protokol kesehatan yang tertib, lalu ditambah dengan sertifikasi CHSE dan vaksinasi, ini adalah langkah-langkah persiapan kita agar Bali itu bisa segera untuk opening border bagi wisatawan internasional. Itu sebenarnya harapan kita, karena ini kan sudah setahun pelaku-pelaku pariwisata kita itu sudah tidak mendapatkan gaji. Jadi kalau saya tangkap harapan dari pelaku-pelaku pariwisata ini kan agar bisa untuk border internasional itu segera dibuka sebenarnya, kan gitu ya. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang ini adalah langkah-langkah persiapan apapun yang menuju untuk bisa menimbulkan kepercayaan bagi wisatawan, itu yang harus kita lakukan ya. Dan vaksinasi ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Besok kami akan lanjutkan lagi di sini. Kemudian hari Jumat kami pindah ke Sanur lagi, menyasar karyawan-karyawan yang lainnya ya. Nah, jadi akan terus kami lakukan sepanjang alokasi vaksin yang diberikan kepada kami sektor pariwisata maupun tenaga vaksinator itu bisa disiapkan. Karena kami sudah ada waiting list itu sekitar 90.000 ditambah lagi 15.000, sekitar hampir 110.000 sebenarnya pelaku-pelaku pariwisata yang siap untuk divaksin. Itu sudah ada by name, by address. Tinggal sekarang kita mempercepat, mengakselerasi untuk bisa melakukan vaksinasi tersebut. Pemerintah untuk melakukan trial ya, karena itu kan harus selektif, harus secara bertahap, yang pada akhirnya nanti semua harus sehat, semua harus hijau, kan gitu ya. Jadi ini adalah sebagai wujud untuk melakukan proses secara selektif dan bertahap dulu ya. Kemudian kalau desa wisata saya kira itu perlu dibangun bahwa semua itu adalah sehat, termasuk yang hijau juga gitu ya. Jadi ada staging lah, karena kan tidak semua negara juga akan bisa serta-merta langsung masuk ke wilayah kita gitu kan. Pasti kita juga harus menganut keadaan kesehatan secara teknisnya seperti apa sih harus kita ikuti. Yang penting adalah bagaimana mempersiapkan pelaku-pelaku maupun pengelola-pengelola ini agar memiliki standar yang jelas gitu kan. Itu yang penting. Kalau sudah standarnya jelas, yang vaksin sudah mungkin lebih dari 70% misalnya divaksin, kan logikanya sudah bisa dikontrol, sudah bisa turun lah penularannya, gitu yang kami harapkan. Ya kriterianya satu memang sudah menerapkan CHSE. Selanjutnya masyarakat itu akan menjadi sasaran untuk divaksin, baik pelaku pariwisatanya maupun yang akan mendrop wisatawan ke situ dan masyarakat menerapkan sekitar situ. Itu harus divaksin. Di Bali di mana aja? Kalau yang kita rancang memang ada 3 titik ya, yang sebagai langkah-langkah persiapan gitu kan, seperti TDC, kemudian di Ubud, di Sanur,
Nah, harapan kita nanti semua nanti bisa dikembangkan ke wilayah-wilayah yang lain. Itu yang prinsip untuk stagingnya, langkah-langkah tahapannya lah gitu ya. Harus ada yang selektif dulu secara bertahap gitu ya, dan nanti akan berkelanjutan kita bangun yang sehat semua. Kalau yang divaksin itu, kalau yang mendaftar kan 100.000, yang kita sudah lakukan mungkin sekitar hampir 5.000. Waktu di BNDCC itu kan sekitar 2.600. Di sini sudah 3 kali. Yang pertama 200 orang, yang kedua 500, yang sekarang 500. Berarti kan 1.200 ditambah 2.600. Nanti besok lagi 500. Kemudian nanti lagi 2 hari kita pindah ke Sanur, bisa lagi 500 gitu ya. Ditambahkannya, hingga saat ini dari 100.000 pekerja pariwisata di Bali, baru 5% yang divaksin. Untuk itu, vaksinasi bagi pelaku pariwisata terus dikebut, terutama di daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas COVID atau Free COVID Corridor, yakni di Ubud Gianyar, Sanur Denpasar, dan ITDC Nusa Dua Badung. Pihaknya juga berharap kawasan pariwisata yang lain juga segera memperoleh vaksinasi. Ni ke wanta visi